Bu. Iya, Bu, monggo. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi, Bu Puji. I miss Wah, you ini, kok Bu Puji. kayaknya, kelihatan lemas sekali sih Bu. Ada apa nih Ah, Bu Ida? begini Bu Puji, saya tuh banyak kegiatan. Kemudian ini saya ada sedikit yang ingin saya konsultasikan juga nih dengan Bu Puji. Begini Bu Puji, eh, kelihatan ya Gimana? Bu, tadi ketika saya gundah Hmm, gulana. iya. Gini Bu Ida, Iya. pikiran apa sih Mm. yang membuat Bu Ida jadi banyak apa namanya? Kayaknya banyak pikiran gitu loh. Kira-kira apa ya Bu? Banyak pikiran dan banyak PR Bu Puji. Oh Jadinya gitu ya. loyo. Ya, 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 Bisa gitulah. diungkapkan aja Bu. Oke, saya sharing ya Bu ya, sambil Ya. refleksi dulu nih. Begini Bu Puji, saya tuh bingung ketika ada anak terlambat, ada salah satu dari SDP 2K saya itu yang masih melakukan konsekuensi yang apa eh, membuat anak menjadi eh, belum bisa kembali ke kondisi disiplin kembali gitu loh Bu Puji. Nah, karena apa? Anak-anak itu sudah apa terlambat, kemudian dicatat oleh STB 2K dan diberi konsekuensi, masih banyak saja yang terlambat, Bu Puji. Jadi Bu Ida ini tidak bersemangatnya pagi ini karena ada anak-anak yang terlambat ya Bu ya. Jadi Masih saja. Bu Ida masih bingung bagaimana harus harus apa yang dilakukan gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Karena kok anak kok masih aja dari hari ke hari ada saja yang terlambat, anaknya ganti-ganti. Nah, atau kadang-kadang juga anak si A itu sering juga terlambat. Jadi eh, saya kan dari hari ke hari pinginnya ada penurunan yang terlambat gitu loh Bu Puji. Oh iya iya. Iya. Sebelumnya Bu Ida bisa mendeskripsikan sih apa yang Ibu lakukan kemarin waktu ada anak yang terlambat masuk sekolah Bu. Oh iya, kan saya bersama tim STP 2K itu kan eh, karena di situ apa ada beberapa yang piket ya untuk disiplin positif kan kita ada S5 itu sekaligus menyapa anak di pagi hari. Nah, kalau ada anak yang terlambat sampai jam 7 lebih itu anak masuk gerbang itu motornya itu Bu dituntun nggak boleh nyala. Yang kedua, kemudian setelah terlambat 3 kali itu juga anak-anak kita beri surat melalui BK itu pemanggilan orang tua. Jadi anak uh, diketahui oleh orang tuanya juga ketika dia terlambat sampai 3 hari, 3 kali. Kemudian murid yang datang terlambat itu juga kita bolehkan masuk sih, tapi oleh tim STP 2K itu masih ada konsekuensi lari di lapangan, kemudian terlambat itu juga eh, kadang-kadang disuruh push up yang cowok, begitu Bu Puji. Oh, begitu ya, Bu. Aturan-aturan itu sebenarnya dari mana sih, Bu, asalnya, Bu? Oh ya, kalau aturan itu kan di STP 2K kan ada eh, kadang-kadang aturannya kan kalau terlambat sekian kali itu kayak sudah masuk poin Bu kalau di sekolah saya itu. Nah, sedangkan STP 2K kadang-kadang memiliki kebijakan sendiri. Kalau yang bapak-bapak itu suka ya lari lapangan 2 kali, 3 kali gitu. Terus apa misalnya yang cowok itu push up, ayo 10 kali, 5 kali. Saya kan kadang-kadang
meskipun saya bagian dari STP 2K, kadang-kadang bagaimana ya penerapan disiplin positif di sekolah kami agar bisa dilakukan lebih ringan lagi yang ramah dengan anak gitu loh Bu Puji. Oke oke oke. Jadi yang menjadi keresahan Bu Ida ini bagaimana penerapan konsekuensi itu agar tidak terjadi hukuman gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kalau di kelas sendiri Bu Ida ini, jika ada murid yang terlambat, apa yang Ibu lakukan pada mereka Bu? Kadang-kadang murid saya ada yang terlambat masuk pada jam berikutnya, bukan pagi ya Bu. Kalau pagi kan ditangani STP 2K, kalau terlambat masuk kelas kelas saya misalnya, saya berlakukan untuk eh, menulis eh, tulisan Arab atau misalnya surat pendek tapi ditulis Bu, atau mau pilih ya membaca apa menulis gitu. Kemudian uh, ditulis juga di papan info. Kan kita di pojok kelas ada papan info nih, ada tulisannya saya masih belum tepat waktu gitu Bu Puji. Oh gitu ya Bu. Apakah mungkin Bu nih, keyakinan kelas yang Bu Ida buat itu kemarin itu bisa diimplementasikan kepada keyakinan sekolah Bu kira-kira? Oh iya ya Bu ya. Mungkin bisa juga sih seperti itu. Uh, Nanti coba saya sampaikan dulu ya Bu ya. Kan di STP 2K kan ada beberapa tim, ada beberapa anggota. Nah, untuk keputusannya itu kan berarti harus berdasarkan bersama ya, kesepakatan bersama, kemudian diketahui oleh pihak sekolah juga, Bu. Ya ya. Berarti nggak bisa langsung ditentukan kita ganti sendiri ya Bu kan? Nah, memang kita ada di instansi gitu ya Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu, Bu Buji. Oke. Hmm, Konsekuensi seperti apa sih yang Ibu pikirkan untuk murid yang terlambat sekolah tadi? Apakah perlu hukuman yang konsekuensinya berupa hukuman yang seperti tadi Bu Ida sebutkan tadi ada lari, ada push up gitu di dalam lingkungan sekolah, Bu? eh, Konsekuensi yang bisa saya terapkan mungkin ya menulis saya belum hadir tepat waktu seperti itu Bu, kayak nanti bisa ditulis di papan di depan sebelah gerbang. Jadi hari ini yang terlambat berapa orang itu terlihat. Oh, misalnya besok kita lihat lagi ada anak yang masih terlambat loh, namamu ada di situ kemarin. Nah, gitu kan. Jadi terpampang nyata ya Bu Puji ya. Mungkin salah satunya seperti itu, atau anak-anak diajak ke perpustakaan untuk membaca setelah mereka uh, direstitusi oleh salah satu STP 2K misalnya Bu Puji. Kira-kira seperti itu Bu Puji. Oke, oke, oke. Konsekuensi yang lain yang Bu Ida bisa lakukan untuk mereka jika terlambat, mungkin supaya mereka bisa lebih baik nih Bu dipandang mungkin oleh masyarakat gitu ya, masyarakat sekitar dari sekolah kita. Kira-kira apa ya Bu? Oh iya, uh, mungkin saya membuat konsekuensi baru untuk anak ya Bu ya. Misalnya anak yang terlambat hari ini besok harus berangkatnya jam 6 sampai sekolahan misalnya STP 2K sudah ready di situ. Mungkin uh, seperti itu kali Bu Puji. Oke, oke, oke. Sejauh ini Bu Ida dapat pencerahan apa sih dari percakapan kita ini Bu? Oh iya, saya jadi menemukan ide supaya anak besok berangkatnya jam 6 pagi Bu. Kira-kira anak-anak nanti yang terlambat konsekuensinya kamu tidak apa-apa, tidak usah dihukum, silahkan masuk kelas. Tapi besok berangkatnya jam 6 gitu loh. Maksudnya kita tungguin jam 6.
bagaimana apakah dia bisa berangkat pagi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Saya jadi dapat dari obrolan kita, Bu Puji. Oke, Bu Ida. Eh, rencana Bu Ida selanjutnya apa ya, Bu? Rencana saya akan menyampaikan ini kepada uh, koordinator STWP 2K dulu, atau uh, ke Waka, mungkin ke Waka kesiswaan ya Bu ya, atau langsung ke kepala sekolah ya. Oke, jadi berarti harus kita melalui jenjang dulu ya Bu ya, bisa ke wakil kesiswaan, mungkin pertama ke STP 2K dulu kayaknya ya Bu, STP Iya. 2K, wakil kesiswaan, kemudian mungkin ke KS gitu ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Ida akan menyampaikan kepada mereka Bu? Saya akan menyampaikannya kira-kira nanti siang Bu Puji. Kita kan ada apa komunitas praktis. Ini nanti saya akan bertemu dengan mereka. Nah, saya akan menyampaikannya sambil kita ngobrol-ngobrol yang lain. Jadi Lebih saya akan cepat lebih baik sampaikan. gitu ya Bu ya, untuk bisa Iya menyampaikan Bu, ini kan biar kebetulan nanti ketemu nggak jadi kepikiran sekalian. terus Bu ya. Nggih. Oke. Hal lain apa sih yang Ibu bisa lakukan dalam hal ini untuk mempercepat progres mengatasi murid ini yang bisa Ibu lakukan saat ini ya kayaknya? Saat ini mungkin saya ingin melakukannya sesuai apa yang tadi saya ceritakan, temukan dari obrolan kita, saya sampaikan ke STB 2K. Mudah-mudahan Pak Wakanya setuju, kemudian di ACC oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi sebuah kesepakatan itu disepakati. Begitu Bu Puji. Oke, baiklah Bu Ida, dari ide yang dari Bu Ida yang tadi sampaikan ini bisa mengatasi permasalahan yang ada di muridnya Bu Ida yang sering terlambat begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Puji atas uh, obrolan singkat kita, curhatan saya sudah bisa diterima Bu Puji. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu. Semoga aja nanti ada kabar baik sehingga nanti bisa menemukan konsekuensi yang bisa diterima oleh anak sehingga itu nanti bisa ada penanaman budaya positif disiplin yang bagus ya Bu sehingga tidak ada lagi konsekuensi berupa hukuman gitu ya Bu ya. Iya betul Bu Puji. Saya tunggu Mudah-mudahan ini depan berhasil ya ya Bu Bu ya. Puji. Jadi budaya positifnya bisa diwujudkan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Puji, thank you. Saya jadi menemukan hal-hal baru yang bisa saya pikirkan, bisa saya munculkan. Thank you. Oke, kita selesai untuk coaching ya Bu ya. Sekarang Ya. ada beberapa pertanyaan untuk refleksi. Apa yang Bu Ida rasakan setelah Bu Ida ini di coaching? Terima kasih Bu Ini Puji. umpan balik, ini Setelah umpan balik ya. Ya, umpan balik dulu. ya umpan balik dulu enggak apa-apa Bu. Setelah mengikuti coaching ini, saya merasa lega. Saya uh, pengennya ada coaching setiap kita menemukan sesuatu atau kita menemukan kesulitan apa dan sebagainya itu bisa kita coachkan atau kita coachingkan, jadi saya bisa merefleksi kebiasaan saya atau hal-hal yang saya hadapi dengan sharing terhadap coach gitu Bu. Saya senang sekali setelah merasa coaching dengan Bu Puji sebagai coachnya. Oke. Lega. Sekarang untuk refleksi ya Bu ya, untuk pertanyaan lagi. Apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita ini Bu? Oke.
Yang sudah berjalan dengan baik adalah saya memiliki kondisi awal dengan masalah yang terjadi pada STP 2K. Kemudian saya mencapai kondisi ideal setelah menemukan ide-ide sebagai langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah atau yang saya sharingkan kepada Bu Puji sebagai coach. Oke. Selanjutnya Bu, apa yang masih Yeah. perlu diperbaiki atau ditingkatkan di dalam percakapan ini Bu? Oke. Yang perlu diperbaiki karena saya sebagai coach ya, sebagai coach mungkin saya apa yang digali oleh coach saya harus lebih bisa menyampaikan secara rinci ya Bu ya, seperti yang tadi hal-hal yang akan dilakukan sebagai langkah-langkah aksi atau rencana yang saya mungkin lebih biar terarah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Ibu Ida lakukan untuk tetap dalam keadaan presence sebelum dan sesudah coaching Bu? Agar bisa present pada sebuah coaching, saya harus mendedikasikan waktu untuk secara penuh ya Bu ya. Jadi biar bisa menikmati proses coaching ini dengan Bu Puji. Jadi saya harus banyak meluangkan waktu untuk bisa dengan nyaman melakukan coaching bersama Bu Puji. Ini pertanyaan terakhir Bu dari refleksi. Apa yang akan Ibu Ida lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan percakapan coaching ini Bu? Oke. Yang saya ingin perbaiki dari proses coaching ini ya Bu ya. Mungkin hal-hal yang bisa menggali identitas dari sebuah permasalahan itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bisa saya munculkan lagi atau bisa ketika saya menjadi coach ya berarti saya bisa menjawab apa pertanyaan coach terhadap saya. Oke, terima kasih Bu Ida. Kita hari ini sudah bisa melakukan proses coaching dengan baik. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, siap Bu Puji. Kita